menghambat rezeki saya. Rasanya itu terus terang selalu menghambat kehidupan saya. Terima kasih untuk semuanya boleh diizinkan lepas dari kehidupan saya. Ya, terima kasih. Saya bahagia, bersyukur ini semuanya boleh dilepaskan. Rasa-rasa marah saya, dendam saya, benci saya dengan orang lain. Saya rasanya selama ini masih ada ganjelan, marah terhadap seseorang, dendam terhadap seorang. Terima kasih untuk bisa dilepaskan. Alhamdulillah, terima kasih untuk melepaskan rasa-rasa yang menghambat rezeki saya, baik itu dendam, marah, benci, sakit hati terhadap apapun yang menghambat hidup saya sekarang boleh dilepaskan. Tarik nafas dalam. Alhamdulillah. Tarik nafas dalam. Alhamdulillah. Terima kasih. Tuhan, semuanya sudah boleh dilepaskan yang membuat hidup saya serba kekurangan, susah, dan sial. Sekarang boleh dilepaskan. Terima kasih, ampuni saya. I'm sorry, forgive me, thank you. Maafkan saya Tuhan, saya menyesal banyak hal yang masih ada dalam diri saya yang menghambat rezeki saya, apakah itu dendam, marah dengan seorang, sakit hati, terzolimi, bahkan saya juga mungkin pernah menjolimi, pasti itu. Terima kasih, Tuhan, maafkan saya menyesal, saya memiliki itu semua dan menyimpannya selama ini, dan itu semuanya menghambat rezeki saya, dan saat ini pula, dengan izin-Mu, semuanya saya lepaskan, saya ikhlaskan, dan melepaskan dari kehidupan saya, sehingga saya memiliki kehidupan yang hari ini adalah hari yang baru, dan rezeki yang baru, dengan keberuntungan yang baru, keberlimpahan yang baru. Senyum, tarik nafas dalam. Alhamdulillah. Senyum lagi, tarik nafas dalam. Alhamdulillah. Oke, ambil air putih, diminum dulu sebentar dikit ya. Minum dikit, ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, kami bahagia dan bersyukur. Untuk hari ini kami diberkati dengan kesehatan yang baik. Alhamdulillah, terima kasih kami bisa bertemu dengan teman-teman dalam kondisi selamat. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk keluarga kami yang semuanya di dalam lindungan-Mu. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kami, keluarga kami, saudara kami, semuanya dalam keselamatan dan kesehatan yang diizinkan baik tentunya. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kami bahagia dan bersyukur untuk apapun yang datang dan hadir dalam hidup kami, hari yang lalu maupun hari ini, semuanya adalah sesuatu yang telah Tuhan pilihkan, Allah pilihkan yang terbaik untuk kami terus memiliki sukses yang bertambah lebih besar, baik di bisnis X Aura kami maupun sumber rezeki yang lain. Kemakmuran, keberlimpahan yang semakin meningkat, Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih juga untuk kejayaan yang hadir dalam hidup kami semakin tinggi. Terima kasih juga untuk derajat kami yang semakin ditingkatkan, Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk kesehatan, keselamatan, umur panjang, dan awet muda yang kami miliki, Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk kami bisa memberi manfaat buat lebih banyak orang. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Diminum. Saya adalah kekayaan, diizinkan. Alhamdulillah. Terima kasih saya adalah diizinkan menjadi magnet uang yang tambah kuat hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih kami diizinkan untuk menjadi orang yang berkelimpahan. Alhamdulillah. Terima kasih diizinkan untuk menjadi orang yang selalu beruntung. Alhamdulillah. Terima kasih untuk memberikan manfaat buat lebih banyak orang. Alhamdulillah. Oke, selesai. Baik, teman-teman semua senyum ya. Senyum 7 detik ya. 227. Senyum kiri, senyum kanan. Tarik kiri 2 cm, tarik kanan 2 cm, dan 7 detik kita senyum. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Oke, teman-teman, bersyukur ya hari ini semuanya muncul dan jumlah peserta cukup banyak hari ini dan terus bertambah. Dan seperti biasa hari ini kita mau dengar teman-teman berbagi, bersedekah ilmu, bersedekah testimoni, ya.
dan menjadi saldo buat teman-teman semua, saldo alam raya. Yuk, silakan siapa yang punya testimoni. Yuk, buka mic-nya. Saya Pak Yudi. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak siapa nih? Kok namanya belum muncul? Salimah Pak. Oh, Mbak Salimah. Oke, Mbak Salimah. Yuk, monggo. Beberapa hari yang lalu kan saya pernah terapi sama nenek dari murid saya, seperti itu nggih. Saya terapi, kemudian dia bilang kalau di lengannya itu sakit. Lengannya itu sakit, saya terapi terus saya tempel cuma dikit banget. Kalau tidak salah cuma seharga 10 ribuan kemungkinan nggih. Seperti itu. Terus sama di punggung, di tengkuk ini juga dikit sekali. Nah, ternyata setelah pulang itu bilang, Bunda, untuk ibu saya itu yang kemarin nggak bisa ngancingkan bra, susah sekali untuk ngancingkan bra, ternyata setelah jenengan tempel sama jenengan terapi itu bisa ngancingkan bra dengan enak, seperti itu. Alhamdulillah. Iya, sama yang satunya lagi, yang teman saya, mitra saya sendiri itu, kan dia punya riwayat saraf kejepit. Kemudian dia juga saya terapi, terus saya tempel di punggung bawah nggih. Itu Itu sampai terapi ion teranya di titik mana aja yang di sinar dengan ion tera? kalau yang kemarin kalau yang neneknya itu seperti biasa lengan, terus di tubuh seperti itu. Kalau yang saraf kejepit itu di punggung seperti ini, di punggung sama di lengan seperti itu. Pokoknya seperti biasanya gitu. Terus itu kan saya kalau tempelnya sama juga sesuai dengan yang sakit. Kalau yang saraf kejepit di punggung sama yang dia rasakan itu sama di tengkuk juga. Itu alhamdulillah juga bilang, alhamdulillah Bun, untuk ibu saya itu yang kemarin saraf kejepit itu merasakan enak setelah di jenengan tempel dan diterapi seperti itu. Itu Oh, aja Pak. Terima sip. kasih. Terima kasih luar biasa. Jadi saldo alam raya ya, tambah rezekinya. Amin. Alhamdulillah. Oke, makasih menginspirasi bagaimana kombinasi Yontera dan Expand ya, itu membantu luar biasa, efek wow-nya cepat sekali. Yes. Oke, yang lain silakan. Siapa yang mau testimoni ini yang lagi banyak dapat rezeki tambahan nih? Boleh dong testimoni? Saya Pak Yudi. Oke, silakan. Mbak siapa? Saya Wolin Pak Yudi. Oh, Mbak Wolin ya. Ya, saya mau cerita sedikit tentang perjalanan ke Madiun kemarin. Kebetulan niatan yang utama saya kan menyambung silaturahmi ya dengan beberapa rekanan yang sudah lama tidak ketemu. Termasuk salah satunya seorang poluan di salah satu polsek di Madiun. Kebetulan beliau memang konsumen loyal saya. Jadi karena niatan mau ketemu untuk nyambung lagi, saya langsung pagi itu habis subuh saya baru bikin janji sama beliau. Kalau nanti mau sowan ke polseknya gitu kan. Alhamdulillah bisa ketemu meskipun waktu itu sebenarnya ada miss sedikit karena ternyata beliau mendadak harus ke Dukcapil di Kota Madiun. Jadi saya sempat ketemu enggak ya nanti ya. Terus akhirnya sama Allah diizinkan untuk ketemu, kami ngobrol dan luar biasanya ice breaking-nya itu pembukanya itu enggak terlalu lama Pak Yudi. Jadi beliau langsung nodong tanya, Mbak Ulin sekarang nambah jualan produk apa toh gitu. Jadi ya kesempatan saya untuk langsung presentasi untuk ex auranya. Alhamdulillah beliau langsung positif karena ternyata beliau kan dulu pernah kena CA payudara yang tidak terlalu ganas, tapi ternyata ada efek dari kemoterapi yang harus dulu beliau jalani di tangan sebelah kanan itu nadinya jadi mengecil Pak, jadi pembuluh darahnya itu jadi agak mengecil, beda sama yang tangan yang kanan gitu, jadi efeknya itu. Nah kemarin alhamdulillah langsung beli, kalau Bu Dewi itu istilahnya paket klasik plus ya, karena beliau itu kemarin beli 1 pack Expand, kemudian Exi sama Recovery. Kemudian langsung kami tempel di tangan kanannya, terus
Sebelumnya kami Iontera, kami juga edifikasi Iontera karena kan untuk membuka pori-pori sama pembuluh darahnya biar lancar ini peredarannya, dan responnya bagus. Langsung setelah Iontera kemudian ditempel di beberapa titik recovery sama expand-nya. Bismillah, mudah-mudahan ini jadi tambahan solusi buat beliau untuk menjaga kesehatannya. Nanti juga kemungkinan insya Allah akan dibuka jalan untuk ngisi di Bayangkari di Polsek beliau, karena kan ruang ngisi kadang-kadang harus ada ordal ya Pak Yudi ya, orang dalam yang sudah kenal baik ya. Kemudian Bismillah, mudah-mudahan juga apa yang beliau pakai kemarin sudah beliau rasakan. Nanti kami hari ini follow up lagi untuk hasilnya gimana. Itu mungkin sedikit sharing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yes, mantap ya. Datang langsung orangnya positif, langsung beli klasik ya, alhamdulillah. Nah, ini satu wow lagi ya, keajaiban kemudahan yang diberikan karena kita sudah membuka tingkap-tingkap rezeki kita ya dengan merilis, sering cleansing, sering tadi kita tapping dan sebagainya. Oke, siapa lagi nih yang punya testimoni? Makasih Pak. Mbak Wolin, saldo alam raya. Yuk silakan, siapa nih? Saya. Iya, Mbak Sri Utami dari Tulungagung, Mbak Pak. Sri. Wih, lama sekali kita nggak ketemu. Pada kangen sama Mbak Sri Utami nih. Siap, saya juga kangen sama teman-teman Bapak juga. Iya, saya mau testimoni, Pak. Jadi beberapa hari yang lalu saya diperkenalkan sama seseorang yang dia sakit stroke, Pak. Namanya Mas Yudi. Masih muda, usianya 45 tahun. Nah, setelah dia mengalami stroke itu, yang dia alami adalah tenggorokannya tuh sulit untuk menelan gitu. Jadi untuk minum air putih itu sangat sulit. Dan dia kalau minum itu dia pakai sedotan begitu. Kalau minum langsung dia kayak gampang tersedak begitu. Nah, kemarin waktu saya temui itu sore sekitar jam 5, itu dia baru bisa minum air mineral tuh yang ukuran standar itu loh Pak. Itu Yang baru dia 600 minum mili. ya 600 mili itu dia baru minum mungkin 400 mili lah. Itu pun dari pagi sampai sore karena memang sulit gitu ya, sulit untuk minum gitu. Nah, waktu kemarin saya ketemu itu kita terapi dan airnya kita kasih ion gitu loh Pak. Saya kan ya selama ini cuman wong air cuman dikasih ion gitu. Pikir saya minum juga nggak ada efek apa-apa. Nah, ternyata teman-teman kalau ketemu dengan orang yang lehernya itu memang ada problem untuk menelan susah, seperti ini setelah dia mengalami stroke, setelah dikasih air 12 detik itu, terus dia minum, dia tuh bilang gini Pak, ini kok aku minum kok jadi enak ya? Kok jadi ringan ya? Nggak berat begitu. Jadi dia itu langsung bisa minum mungkin sekitar 700 mili Pak, langsung. Wow. Padahal sebelumnya itu dia nggak bisa. Lah saya tuh kan selama ini kan belum pernah toh Pak ketemu yang kayak begini. Jadi saya tuh tak pikir ya cuma dikasih air saya minum juga nggak ada apa-apa. Jadi kalau buat kita yang normal itu ya biasa-biasa aja. Tapi begitu kita ketemu orang yang sakit, stroke khususnya yang memang dia nelan susah, itu dia lebih mudah. Jadi kayak minumnya tuh kayak lancar begitu loh. Nah, ternyata waktu dia minum air yang kayak isi ulang itu dia juga susah, Pak. Dia yang agak bisa itu dia Cleo pun dia bukan Cleo, kemarin tuh apa ya? Air klub apa-apa itu juga susah. Tapi kalau le mineral itu mungkin dia ada oksigennya kan memang harganya lebih mahal ya. Itu agak bisa gitu. Nah, tapi begitu dikasih Iontera 12 detik itu, Mbak, ini kok jadi ringan. Saya punya videonya, nanti saya kasih ke Pak Yudiono. Itu lucu banget pokoknya. Sampai Mas, boleh nggak saya minta testimoninya? Karena menurut saya ini ajaib, lucu banget ya. Saya juga baru pertama kali nemuin yang begitu. Kalau yang masalah orang di ion terus enak, ya itu kan normal. Tapi yang kali ini tuh, yang dia air minum itu loh Pak, saya tuh sampai heran gitu. Jadi ternyata maksudnya saya gini, saya benar-benar percaya sekarang. Kalau dulu tuh saya nggak terlalu yang halah, wong air dikasih ion gitu beneran 12 detik bisa bener oksigennya. Tapi kalau ini karena ketemu orang yang sakit, dia tuh bener-bener langsung merasakan dan langsung berdampak gitu Pak. Ya itu sharing dari saya. Iya, keren Ya itu, banget. nanti saya kasih videonya. Ya. Oke, sukses buat semuanya. Nanti di grup ya. Ya. Oke, makasih Ya Pak. menginspirasi Ya. sekali.
Ya, jadi rezeki saldo alam raya nambah buat Mbak Sri Utami. Ini keren banget ya. Jadi air yang Amin. selama ini kita ion ternyata efeknya secepat itu, sedahsyat itu. Kadang-kadang kita menyepelekan ya. Ternyata saya juga kadang-kadang menyepelekan gitu kan. Karena Saya kita nggak sehat pernah nggak Pak kerasa pakai gitu, gitu. jarang loh Pak punya tapi nggak pernah dipakai ya. Pikir saya cuman, Betul. halah wong cuman begitu gitu. Maaf ya, malah wong soalnya saya minum juga nggak ada perbedaan apa-apa. Tapi kalau yang sakit itu langsung beda memang. Itu sih Pak. Oh, oke. Oke, sip. Ya, makasih ya Mbak Sri. Ya, jadi ibaratnya memang ini buat apa? Buat ilmu buat teman-teman ya bahwa air yang di Pak suaranya hilang loh Pak. Halo? Pak Yudi suaranya hilang. Pak Pak. Yudi. Nggak ada suaranya, Pak. Wah, Pak Yudi nggak dengar. kehubung dengar suara Suaranya saya hilang lagi. Pak. Iya, Dari tadi ini Bluetooth saya nyangkut ke mobil, supir saya nyalain mobil langsung mobilnya malah bunyi suara saya sampai sana. Oke. Saya ulang. Tadi testimoni dari Mbak Sri Utami itu ternyata memang air yang mengandung ion ya, itu yang alami itu bisa diambil di air terjun ya, itu ada kandungan anionnya. Itu makanya kenapa minum air terjun seger. Yang kedua, kadang juga teman-teman kalau ada penelitian ilmiah ya, air yang banyak di tempat-tempat sumber alami pegunungan bahkan di seperti air zam-zam ya. Air zam-zam yang terkenal di Arab itu juga kandungan ionnya tinggi, makanya kenapa bagus buat ngobatin. Tapi harus langsung diminum, nggak boleh dikemas, dibawa ke Indonesia, itu udah hilang ionnya karena ion itu sifatnya cepat nguap yang ada di dalam air. Ya makanya kenapa air zam-zam yang dibawa ke Indonesia itu efeknya beda dengan kalau diminum langsung di sana. Pada saat ngambil langsung diminum ya dari sumbernya. Nah itu beda karena ionnya langsung diminum. Karena cuma hitungan beberapa menit itu ion tuh nguap. Ya, nah kalau dikemas, bawa ember, bawa jerigen, dibawa ke Indonesia lah udah hitungannya bukan menit lagi, berhari-hari ya udah tambah nggak ada sama sekali ionnya kan. Cuman ya air doang gitu. Jadi akhirnya kenapa air zam-zam yang bagus yang langsung diminum. Begitu juga di Lourdes ya di Perancis tuh itu juga ada air yang biasanya kaum Kristiani kan. Itu kalau ngambil air antri di sana untuk ngobatin bagus ya. Dia kadang mengandung salah satunya ion gitu. Selain pH-nya tinggi ya, alkali pH-nya juga ionnya juga tinggi. Nah, tapi itu kan kita repot karena cepat nguap ya. Nah, dengan alat kita yang kita milikin Iontera kita itu diberikan ion aktif ya, ion aktif dikasih kayak Mbak Sri tadi cerita 12 detik kurang lebih. Nah, efeknya dahsyat. Langsung diminum, jangan tunggu-tunggu ya, langsung minum dan langsung ion itu akan meresap ke dalam sel tubuh kita. Nah, makanya tadi yang orang tadi susah minum karena stroke ya, yang diceritakan Mbak Sri Utami tadi, karena di daerah lehernya dia itu kekurangan anion atau ion negatifnya sangat berkurang, sangat tipis, sehingga menimbulkan sel tubuhnya pun akan mengkeret kekurangan ion. Jadi kayak lisut ya, sel-sel di leher itu lisut, mengkeret sehingga akibatnya dia menelan air jadi susah. Nah saat dikasih air mengandung ion, itu seperti sel-sel itu disegarkan kembali. Ya dikasih ion sehingga kekurangan ion itu langsung disuplai, maka sel yang di leher itu mensegar kembali, fresh lagi, makanya dia bisa minum lagi dengan bagus. Nah itu konsep ilmiahnya. Jadi bersyukur teman-teman yang punya alat Iontera yang kita milikin karena alat Iontera kita ini ionnya tinggi sekali dibandingkan merek lain ya. Merek-merek lain tuh kayak kemarin nanti videonya diputar sama Mas Ervan ya. Ya waktu kita di Purwodadi itu videonya demo dari punya Bu Uus tuh ya, karena Bu Uus punya alat yang harganya 48 juta yang ion juga Itera ya. Itera ada katanya ada ionnya, memang ada ionnya tapi jumlahnya cuma sekitar berapa kemarin 40 apa 50 apa 60 ion aja. Sementara alat kita yang Iontera kita yang harganya jauh di bawah 48 juta bahkan jauh lah super jauh itu ionnya sampai ribuan gitu ya, makanya reaksinya jauh lebih cepat ya. Ini salah satu kelebihan alat yang dimiliki kita dan kita tidak dimiliki di tempat lain ya. Mungkin ini jadi solusi buat teman-teman. Nah ini pasti tadi pada tadi saraf kejepit segala macamnya setelah diterapi ion lebih ditempel
produk itu juga ngefek cepat. Oke, keren banget. Baik ya. Oke, saya rasa cukup dan sekarang kita akan masuk materi seperti yang dijudulkan, yaitu materi bagaimana doa kemakmuran 1, doa kemakmuran 2 berdampak, berimpact ya pada rezeki kita. Ya, oke. Nah, coba sekarang teman-teman, tadi kita sudah memulai dengan tapping ya, tapping. Nah, doa kemakmuran 1, kata-katanya kurang lebih begini nih. Nanti teman-teman coba ya. Boleh sambil supaya mengganggu critical area kita, supaya kita nggak terlalu menganalisa, nggak terlalu mengkritisi doa kita. Yaitu kan ada otak sadar, otak bawah sadar, ada otak namanya critical area atau daerah kritis. Orang yang hobinya mengkritik ya. Di dalam dirinya sendiri mengkritik, keluar juga dia mengkritik. Itu tipe-tipe orang kritik. Kritik ini baik ya kalau kritiknya membangun ya. Tapi itu normal karena orang yang logikanya tinggi biasanya kritik sekali, kritis. Nah, sekarang untuk mengganggu kritisnya supaya hari ini juga teman-teman mendapatkan manfaatnya, yuk kita sambil tapping aja ya, sambil dengerin doa saya sambil tapping gini boleh. Nah ini kata-kata ini saya ulang lagi, tadi doa kemakmuran 1 waktu awal kita sudah sampaikan ya. Coba ikuti kata-kata saya. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Saya bahagia dan mengucap syukur ya untuk apapun yang datang pada saya hari yang lalu maupun hari ini. Semuanya adalah sesuatu yang sudah Tuhan pilihkan. Allah pilihkan yang terbaik untuk saya memiliki dan meraih di bisnis X Aura saya maupun sumber rezeki yang lain. Bertambah sukses lebih besar lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Kejayaan yang lebih tinggi lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Kekayaan, kemakmuran yang tambah berlimpah lagi. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Keberuntungan yang lebih banyak lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Kesehatan, keselamatan, umur panjang, awet muda, alhamdulillah, dan memberi manfaat buat lebih banyak orang. Alhamdulillah, buat keluarga kami, alhamdulillah keluarga saya, dan buat saya sendiri. Alhamdulillah. Senyum, tarik nafas dalam. Alhamdulillah. Ya, langsung tubuh kita tuh merinding kan. Alhamdulillah. Nah itu ya, itu doa kemakmuran 1. Nah, kalau doa kemakmuran 2, itu adalah doa yang tambahan ya, yaitu doa mencapai goal impian kita. Apa sih impian kita bisa diperjelas, bisa juga secara global ya. Ini contoh nih doa kemakmuran 2 ya. Boleh tapping lagi, ganggu bawah sadar kita, ganggu otak kritikal kita ya. Tapping seperti ini boleh nih ya. Ini tapping. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Saya bahagia dan bersyukur untuk apapun yang saya kerjakan, untuk apapun yang saya lakukan hari yang lalu maupun hari ini, selalu mendapatkan jalan dan petunjuk-Mu yang terbaik. Untuk saya boleh meraih dan memiliki impian-impian saya. Nah, pada saat kita bilang impian-impian saya, langsung bayangin impian apa yang Anda inginkan. Misalnya rumah baru, ya, misalnya umroh, ya. Jadi pada saat impian-impian saya, langsung bayangin lagi umroh atau mobil. Jadi ada sesuatu yang dibayangin, ya. Ya, impian-impian saya, ya, baik yang kecil maupun yang besar, ya. Jadi ada 2 impian, 3 impian kan tadi langsung dibayangin, divisualkan, ya, dibayangkan. Ya, impian baik yang kecil maupun besar dengan cara yang mudah, sederhana, cepat, ajaib, dan menyenangkan. Sehingga bisa memberi manfaat buat saya,
buat keluarga, dan banyak orang. Terima kasih Tuhan, aku bahagia. Tarik nafas dalam, lepasin. Alhamdulillah. Tarik nafas dalam lagi. Alhamdulillah. Nah nih ya, nah tuh lihat gambarnya contoh yang Mas Ervan tampilkan ya. Tadi pas impian-impian saya, baik kecil maupun besar. Nah, kepala tuh langsung pikiran kita mengimajinasikan. Misalnya rumah nih, contohnya gambar rumah. Yang umroh, contohnya Mas, umroh Mas, liatin Mas. Umroh misalnya kan, gambarnya ya. Bayangin umroh, lalu pas. Nah, itu kan gambarnya tuh di layar kan, umroh. Terus langsung di kepala tuh bayangkan Anda ada di situ gitu. Kemudian pas mungkin uang banyak karena Anda punya utang banyak misalnya kan. Nah, langsung lihat gambar uang yang bertumpuk seperti ini. Jangan bayangkan hutangnya ya. Hutang lagi dikejar debt collector, jangan, itu salah program. Kadang-kadang saya berpikir untuk bayar hutang, lalu yang dipikir siapa? Orang lagi nagih hutang, maka yang dijawab sama alam raya, sama Tuhan, itu nanti semakin banyak hutangnya gitu. Nah, jadi yang dipikirkan, dibayangkanlah uang yang bertumpuk seperti ini. Ya, uang yang banyak, sehingga pada saat uangnya banyak dikabulkan ya dengan izin Tuhan, itu ya semuanya terselesaikan, hutang segala macam. Ya, itu gambarannya. Dan ini teknik-teknik bagaimana mengkolaborasikan antara ilmu vibrasi dengan doa ya. Dan ilmu NLP, memadukan 3 suara kita yang kita dengar sendiri ya, auditory, kemudian bayangan yaitu visualisasi, membayangkan tadi gambar, dan merasakan tuh kita dalam merasa itu waktu lihat uang itu atau lagi umroh itu kita berada di tempat itu sehingga kita merinding gitu, mengucapkan bahagia banget. Nah, itu contohnya ya. Nah, bagaimana apakah ini bisa bagus? Yes, sangat bagus kalau kita juga selalu menjaga untuk, ini saya ada satu kata bagus ya. Ini ada kata-kata dari seorang motivator dunia ya, namanya Diamond Cutter Wisdom ya. Dia mengatakan bahwa kalau kamu menginginkan sesuatu ya dan tidak pernah terwujud misalnya gitu ya, tapi kamu menginginkan gitu, apa yang salah gitu? Padahal kamu sudah melakukan banyak hal. Mungkin kalau teman-teman udah pernah puasa ya, Senin Kamis puasa Daud ya, puasanya banyak, kemudian zikir 1000 kali, 10.000 kali misalnya, bangun pagi, banyak hal yang diinginkan, tapi satu hal bahkan yang diinginkan tapi kok nggak semudah yang diharapkan ya. Nah, satu hal yang pertama, niatnya, intensi itu niat ya, intention, niat kita pada saat melakukan itu semua. Jangan berpikir bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang proyek yang besar, bahwa ini pasti terjadi ya. Maksudnya begini, maksud saya, pada saat melakukan pekerjaannya, rasanya sudah terjadi ya, rasanya saya sudah mendapatkan, betul ya rasanya, tapi waktu Anda melakukan, dalam pikiran Anda mengatakan gini, saya sedang latihan mendapatkan semuanya dengan cara yang ajaib. Nah ya, jadi waktu tapping pun, waktu doa pun, aku sedang latihan. Pas zikir, aku sedang latihan zikir. Jadi bukan zikir pun mungkin gini, zikir 1 juta kali misalnya, atau 10.000 kali. Yang itu berhasil kok, yang saya nggak berhasil. Ya. Karena ternyata perbedaannya, salah satunya adalah intensinya, niatnya yang satu zikir untuk dapatkan kekayaan ya, dia kejar ya, dalam bayangannya tuh dia lagi harus dapat untuk bayar utang, harus dapat uang ya, lalu zikir 10.000 kali, tapi kok gagal gitu. Tapi yang satu lagi ya, santai aja zikirnya 10.000 kali, tapi melakukannya dengan benar, tapi dalam pikirannya dia tidak ngejar saya mau dapatkan uang 10 juta atau 100 juta gitu, enggak ya, dia pengen memang mendapatkan itu, tapi dia lepasin keinginan yang sangat kuat itu ya, biarkan Tuhan yang nerima, yang kasih. Tapi dia berpikir pada waktu zikir, dia berpikir gini, saya latihan zikir ya, dia lakukan 10.000 kali zikir, tapi mikirnya aku lagi latihan ya. Nah, pada saat dia lakukan itu, dia pikir dia lakukan kata aku lagi latihan, sehingga dia pada waktu lakukan zikir itu, kalau salah pun dia tidak akan merasa down waktu salah. Tadi hitungan udah berapa ya, salah nih, dia ngerasa gagal gitu. Enggak. Kalau latihan, coba bayangin, kalau Anda sedang bertanding dengan sedang latihan, apa yang beda rasanya?
Kalau sedang bertanding ya, kita bertanding badminton misalnya, atau bertanding main catur misalnya, bertanding beneran ya. Yang ada dalam hati Anda, pikiran Anda harus menang, harus menang, harus menang. Lalu akhirnya Anda ngotot gitu. Ngotot ya, ngotot. Nah, itu ternyata kalau dalam dunia kuantum itu yang menyebabkan kita mengejar merpati, bukan merpati yang datang pada kita. Ya berat. Tapi kalau kita berpikir aku sedang latihan. Sehingga pada saat kita main badminton, mikirnya aku sedang latihan. Nah, pada saat gitu nyemes segala macam dengan teman, kita dicemes gagal kalah pun kita nggak akan marah, nggak akan emosi, nggak akan down. Kenapa? Aku lagi latihan kok gitu. Ya. Jadi kalau kalah wajar gitu, kalau jatuh wajar. Kalau nggak nyampe ya wajar, aku lagi latihan. Tapi latihannya apa? Latihan untuk menjadi pemenang. Nah gitu. Jadi ya memang ada ngototnya untuk bertempur maksimal. Tapi ya mengatakan kalau gagal pun ini lagi latihan. Jadi nggak sampai merasa down, kalah, minder. Nah jadi kita menghindarin level-level yang tadi. Rasa kalah, rasa menyerah yang terlalu dalam, rasa putus asa. Nah itu yang dihindari. Jadi ditangkis dengan katakan, aku lagi latihan kok. Lagi latihan bekerja keras. Nah ya, untuk mendapatkan sini lagi latihan. Kalau nggak dapat, lagi latihan ora popo. Nah, gitu kan. Tapi beda kalau kita berpikirnya bertanding, ya melakukannya dengan luar biasa. Kalau pas jatuh atau gagal, yang terjadi apa? Anda nangis kegerung-gerungan ya, terus langsung hopeless ya. Bahkan juga begitu juga anak-anak yang ujian kuliah kan ya. Pada saat dia gagal, akhirnya nih banyak nih kasus kejadian ya, sampai dia bunuh diri ya, gagal karena nilainya nggak dapet A, nilainya pada saat dia udah belajar bener ternyata nilainya dapatnya cuma D gitu kan. Akhirnya dia merasa menghakimi, memvonis bahwa dia orang gagal, udah bekerja gini aja, udah belajar gini kok dikasih gagal, berarti saya adalah orang yang gagal, Tuhan tidak menyukai saya. Akhirnya dia bunuh diri, iya nggak? Nah, tapi kalau orang itu tahu gagal, dan aku lagi latihan belajar keras kok, lagi latihan. Jadi kalau latihan ya wajar kalau dapat nilai D, ulangin lagi, ya kan? Belajar lagi gitu. Nah, itu konsep itu yang dengan sukacita akhirnya. Lagi latihan jatuh ketawa-ketawa aja, bener kan? Kayak anak kecil yang lagi latihan jalan, jatuh ya ketawa-ketawa gitu kan. Naik sepeda, Anda lagi naik sepeda jatuh pun Anda ketawa-ketawa gitu. Bener kan? Karena berpikir latihan. Nah, itu konsep itu yang perlu dipakai dalam hidup kita. Terus yang kedua, ya berpikir latihan. Yang kedua adalah Diamond Qatar Wisdom ya, dia bilang gini, wujudkan impian orang lain, maka impian kamu akan mudah jadi terwujud. Nah, tadi, jadi ini kunci yang kedua, bahwa wujudkan keinginan orang. Contohnya paling gampang gimana nih contohnya nih? Ini contohnya, misalnya teman-teman pengen berangkat umroh nih, gitu kan? Terus gimana ya saya berangkat umroh, tapi kok susah gitu ya, uang nggak pernah terkumpul. Ya. Coba Anda wujudkan orang lain ya yang pengen berangkat umroh juga. Caranya gimana? Ini contohnya nih. Ini saya baca ya, baca di satu buku ya. Jadi dia bilang gini, contoh aja, contoh simpel. Anda cari orang yang pengen berangkat umroh, ya. Lalu gimana Pak? Ya, caranya wujudkan step by step. Misalnya nih, belikan tas umrohnya dulu, Pak. Ya, Bapak kan pengen berangkat umroh, ya. Dalam hati kita juga pengen berangkat gitu kan. Nah, Anda belikan tas koper yang biasa untuk berangkat umroh ya, atau baju ihram lah boleh. Anda beli, kan nggak mahal ya baju ihram. Kalau ngasih tiket umroh, Anda aja nggak punya duit buat beli tiket umroh kan, bener nggak? Nah, Anda bisa wujudkan, Pak, ini saya belikan pakaian ihram ya, untuk Bapak berangkat umroh. Ya, yuk kita doa sama-sama. Bapak berangkat umroh dengan cara yang ajaib. Dan ini Bapak pegang baju ihramnya, ya, Bapak dengan izin Allah berangkat. Ya, kita kasih ke dia bisa menangis loh. Itu contoh, itu saya baca ya di buku. Itu hal kecil, tapi itu menjadikan sebuah buat orang tersebut ya, itu Anda sudah mewujudkan impiannya, walaupun belum berangkat, ya nggak? Akhirnya betul. Nanti nggak tahu gimana ceritanya,
ya Anda pun berangkat dengan cara yang ajaib. Nah, itu contoh ya, mewujudkan tidak harus kita membayarkan tiket, kita nggak punya duit untuk bayar tiketnya kan, gitu. Tapi kita bisa memberi sesuatu yang dibutuhkan apa ya untuk umroh. Oh dia perlu koper, ya saya beliin deh umrohnya, wujudkan. Ya. Atau bisa juga orang yang mau berangkat umroh. Oh dia mau berangkat umroh nih, kapan berangkat umrohnya? Tanggal Desember katanya. Oh dia, tapi saya belum punya uang. Tapi dia mau berangkat umroh, berarti dia punya uang. Anda belikan sesuatu buat dia. Ya, datang ke dia, ya. Ini aku beliin ya krim buat apa namanya supaya nggak kebakar kulitnya berangkat umroh. Ya, kasih ke dia. Mungkin dia nggak kepikiran ke situ. Kalau saya, alhamdulillah, aku pada kemarin tuh pengen punya seperti untuk krim wajah supaya nggak kepanasan. Alhamdulillah kamu yang beliin ya. Ya ini buat kamu berangkat umroh besok. Selamat ya. Saya doakan lancar, Cek. Nah, Anda sudah mewujudkan impian orang tersebut. Yang terjadi apa? Anda pun nanti akan dimudahkan untuk berangkat umrohnya. Nah itu contoh. Nah, itu saya baca belum lama di satu buku bahwa sederhana itu, dan jangan mikir juga Anda loh kok aku udah ngasih ke sini untuk mewujudkan kok belum ada hasilnya. Nah kembali lagi ya, jangan memvonis, tapi katakan aku sedang latihan memberi. Ya, jadi kalau lagi latihan, kalau Tuhan belum kasih jawabannya secepat itu, ya nggak usah dipikirin. Namanya aku lagi latihan kok. Ya karena Tuhan itu kan pasti memberikan pada waktu yang tepat menurut Tuhan. Bukan waktu yang tepat menurut kita, ya kan? Kalau menurut kita tepatnya aku harusnya besok bulan depan berangkat umroh gitu kan? Ngotot ya. Tapi mungkin Tuhan belum mengizinkan, pada akhirnya apa? Anda ngotot berangkat, ngutang kiri kanan berangkat umroh, ya maksakan diri nggak mau, pokoknya nggak percaya lagi sama Allah misalnya. Udah berangkat aja lah gitu kan. Nanti pas sampai berangkat umroh belum sampai di tanah suci ada kabar kan? Oh, ada keluarga yang sakit, keluarga dekat Anda dan harus Anda kunjungi, coba kira-kira gimana? Ya. Dan udah kondisi di ICU, ya mungkin orang tua, mungkin orang terdekat Anda. Mau nggak mau kan kita batal juga umrohnya, ya kan? Iya nggak? Atau berangkat ke luar negeri misalnya ngotot ya. Akhirnya Anda cancel, batal, ya akhirnya pulang lagi. Dan itu kan kenapa? Berarti kan rencana Tuhan berbeda. Jadi kadang-kadang kalau kita dimundurin atau dimajuin itu karena memang itu rencana Tuhan. Ya, makanya kita selalu bersyukur. Makalah itu disebut tadi doa kemakmuran 2 tadi yang dikatakan ya, doa kemakmuran 1 ya, yang dikatakan apapun yang datang dan hadir dalam hidup saya, ini doa ya, hari yang lalu maupun hari ini, kalau mau ditambahin boleh, dan hari seterusnya boleh tambahin, maupun yang hari yang lalu, berarti kan kita bersyukur dengan hari yang pernah kita jalani kan. Hari ini berarti yang sedang kita jalani, kita bersyukurin. Dan hari yang akan datang, boleh kita tambahkan itu, berarti kita mensyukuri yang akan datang. Semuanya adalah sesuatu yang sudah engkau pilihkan, ya, sudah dipilihkan berarti. Yang terbaik, ya, untuk saya terus ya meraih dan memiliki sukses yang bertambah lebih besar lagi. Sebutin baik di bisnis X Aura saya maupun dari sumber rezeki yang lain, ya kan? Nah itu contohnya, dan seterusnya. Nah itu mana dari doa kemakmuran 1 dan 2. Jadi tapi kalau masih ada pikiran kritis kita yang mengkritisi doa kita, ya segera tapping ya, sambil tapping gini. Tapping lalu ucapkan doa kemakmuran. Ini mengganggu Pak masih memikir ya, tambahin lagi sampai ini ya. Ya sambil ngucapin doanya ya. Jadi doa kemakmuran itu bisa dilakukan tambahan tapping untuk mengganggu si critical area di otak kita. Ya sehingga doa itu bisa masuk ke bawah sadar kita, sehingga menggerakkan generator bawah sadar kita, sehingga generator ini yang memancarkan ke alam raya ya, ke Tuhan. Jas gitu. Karena yang memancarkan pemancarnya itu ada di bawah sadar, bukan di otak sadar. Gitu. Oke, itu ya. Terus yang kedua doa kemakmuran 1, doa kemakmuran 2 ya. Terus yang satu lagi yang perlu diperhatikan adalah doa ini bisa dilakukan juga untuk sending love. Sending love yaitu mendoakan orang-orang yang dekat dengan kita. Ring 1 adalah keluarga kita ya, sending love. Yang kedua adalah upline dan downline kita. Yang ketiga adalah orang-orang yang menyebalkan atau yang menyakiti hati kita. Ya.
Ini ring tiga ring. Ini doakan contohnya nih, ya. Doa kemakmuran satu buat keluarga kita. Terima kasih Allah, saya bahagia dan bersyukur ya untuk apapun yang hadir, ya, untuk apapun yang datang dalam hidup seluruh keluarga saya, ya, bapak saya, ibu saya, saudara-saudara saya, kakak saya, adik saya. Sambil kita ngomong itu sambil bayangin nama-namanya ya. Kakak saya namanya siapa dan keluarga mereka semua, ya. Terima kasih. Semuanya adalah saat yang sudah Tuhan pilihkan yang terbaik untuk mereka bertambah sukses hidup mereka, ya, berkelimpahan hidup mereka, kekayaan, terima kasih semakin bertambah, alhamdulillah, sehat selamat, umur panjang, dan memberi manfaat buat banyak orang terus ya. Nah, satu selesai. Yang kedua, sending love buat upline dan downline kita. Terima kasih Allah, kami bahagia dan ucap syukur untuk apapun yang hadir, ya, untuk yang hadir dan terjadi dalam hidup buat para upline saya. Sebutin namanya upline Anda siapa aja. Upline saya si A, si B, si C, si D, dan tim bisnisnya, dan juga downline saya. Sebutin ya, misalnya Pak Riyadi bersama seluruh tim downline-nya, Mbak Dewi dengan seluruh tim downline-nya, Mbak Sri Utami dengan seluruh tim downline-nya, ya. Sebutin semua leader Anda bersama seluruh tim, boleh kayak gitu. Ya kan, kalau nyebutin satu semua nama kan nggak cukup, tapi cukup misalnya Mbak Sri Utami dengan seluruh tim downline yang di dalamnya ada Mbak Made dan sebagainya, ada Pak Saiful dan sebagainya, terus dan seluruh tim downline saya, Mbak Dewi dengan seluruh tim downline-nya yang di dalamnya ada Pak Riyadi dan seterusnya ya, dan juga seluruh tim downline saya Pak Winardi dengan seluruh tim downline-nya yang di dalamnya ada Pak Sudirman dan sebagainya. Nah itu contoh ya, gitu ya. Apapun yang mereka dapatkan, ya semuanya adalah sesuatu yang sudah Allah pilihkan yang terbaik untuk mereka bertambah sukses di bisnis X auranya, bertambah berkelimpahan, kekayaan, kemakmuran makin bertambah di bisnis X auranya ya. Terus sehat, selamat, umur panjang, dan memberi manfaat buat lebih banyak. Kurang lebih begitu. Ya, tarik nafas dalam. Alhamdulillah. Rasakan kebahagiaannya dan bayangkan mereka bahagia. Terus yang ketiga, ring ketiga adalah doa-doa orang yang menyebalkan kita ya. Sama, bismillahirrahmanirrahim, sending love, mengirim cinta pada orang. Ya Allah, terima kasih, saya bersyukur. Saya bahagia, ya Allah, saya bahagia dan syukur ya untuk apapun yang datang dan hadir dalam hidup. Ya, sebutkan namanya si A, si B, ini orang yang nyebelin buat kita, yang bikin kita sakit hati. Si C, si D, mereka tuh menyakitkan hati saya, ya Allah. Ya, tapi terima kasih Allah, saya belajar ikhlas dan menyerahkan padamu, dan untuk apapun yang hadir dalam hidup mereka yang terjadi, semuanya sesuatu yang telah dipilihkan buat mereka, untuk mereka hidupnya lebih sukses. Dan kalau mereka pengen punya rumah bagus, wujudkan ya Allah mereka punya rumah bagus yang harganya boleh tinggi, boleh yang terbaik, sehingga bisa memberi manfaat buat mereka dan keluarganya. Nah itu lebih singkat kan. Nah kalau yang buat orang yang sending love, yang buat orang yang menyebalkan, menjolimin Anda, itu paling enak kita tumpangin dengan impian kita, yaitu namanya memanipulasi energi namanya ya. Jadi gini, nih contohnya nih, teman-teman pengen berangkat umroh misalnya kan. Ini contoh, atau pengen punya rumah misalnya. Tuhan, terima kasih, saya bahagia dan syukur ya, meskipun orang-orang ini si A, si B, si C, sebutin namanya ya, itu menyakiti saya menerima, saya ikhlas. Dan ya Allah, ya terima kasih, apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka butuhkan untuk bisa meraih impian mereka, ya Allah, mencapai berangkat umroh ya, atau punya rumah yang bagus yang harganya 2 miliar. Terima kasih Allah buat itu semuanya ya, dibuat terjadi dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Terima kasih sehingga memberi manfaat buat dia dan keluarganya. Alhamdulillah. Amin. Tarik nafas dalam, lepasin. Nah itu ya, itu lebih dipersingkat lagi bisa seperti itu. Tapi pada saat ada sesuatu itu semuanya sudah dipilihkan yang terbaik. Nah itu memanipulasi sehingga yang nanti dapat apa? Yang dapat umrohnya ya mungkin mereka dapat tapi Anda juga dapat. Atau mungkin mereka nggak dapat tapi Anda yang dapat, bisa juga seperti itu ya. Tapi kalau mereka dapat Anda belum dapat, ya enggak apa-apa ya, namanya juga ngirim doa gitu ya.
Tapi pasti Anda dapat, nggak tahu kapan waktunya, tergantung Anda sebanyak mungkin bersyukurnya seperti apa. Gitu. Oke, saya rasa cukup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktu sudah menunjukkan jam 9. Kita tutup dengan doa. Ya, setelah itu nanti ada Zoom XPO jam 9 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah, kami bahagia dan mengucap syukur. Ini doa kemakmuran 2 ya. Terima kasih kami bahagia dan mengucap syukur untuk apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, baik hari yang lalu maupun hari ini dan hari seterusnya. Semuanya selalu mendapatkan jalan dan petunjuk yang terbaik. Baik di bisnis Exaora kami maupun sumber rezeki yang lain. Untuk kami boleh meraih impian-impian kami, baik yang kecil maupun yang besar. Ya, dengan cara yang mudah, sederhana, ajaib, menyenangkan, sehingga bisa memberi manfaat buat kami dan keluarga dan banyak orang. Terima kasih. Alhamdulillah, diminum. Tarik nafas dalam. Alhamdulillah. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih semuanya.